Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di Matematika Peminatan kelas 12. Kali ini kita masuk ke materi limit di ketakinggaan untuk fungsi aljabar. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu diharapkan setelah pembelajaran ini peserta didik dapat menjelaskan arti atau definisi limit fungsi di ketakinggaan, kemudian dapat menentukan limit fungsi di ketakinggaan fungsi aljabar, dan dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan limit fungsi aljabar. Kemudian untuk fungsi trigonometri akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Nah, adapun materi pembelajaran kali ini yaitu definisi limit di ketakinggaan, kemudian sifat-sifatnya, dan bagaimana cara menyelesaikan limit di ketakinggaan. Nah, mengenai tahingga, apa definisi dari tahingga? Nah, tentunya kita harus mengetahui lebih dulu apa itu tahingga. Tahingga adalah sebuah konsep abstrak yang menggambarkan sesuatu yang tanpa batas dan relevan dalam sejumlah bidang, terutama matematika dan fisika. Tahingga disimbolkan dengan tanda seperti ini ya, atau lambang seperti ini, seperti tanda bumerang. Nah, ini adalah sesuatu yang lebih besar dari bilangan manapun, tetapi semua itu bukan bilangan. Dengan kata lain, tidak ada bilangan yang lebih besar dari tak hingga. Jadi bisa diilustrasikan seperti ini. A kurang dari tak hingga untuk setiap A anggota bilangan real dan tak hingga bukan anggota bilangan real. Karena tak hingga bukan sebuah bilangan, maka tak hingga tidak ganjil, tidak genap, dan tidak prima. Ini nilai limit di ketakinggaan. Di sini misalkan ada sebuah fungsi yaitu 1/x. Kemudian pertanyaannya seperti ini. Apa yang terjadi pada fungsi fx ketika nilai x-nya semakin besar terus-menerus? Dan berapakah nilai limit 1/x jika x-nya menuju tak hingga? Nah, di sini kita perhatikan tabel fungsinya ya, Bu. Di sini ada x, kemudian di sini fungsi fx-nya 1/x. Jika kita ganti x-nya jadi 10, 1/10, nilai fungsinya adalah 0,1, karena kan 1/10 sama dengan 0,1. Kemudian jika x-nya 100, nilai fx-nya sama dengan 0,01. Kemudian jika 10, fungsi fx-nya ini kan 1/1000 ya, 1/1000 hasilnya 0,001. Sampai di sini 100.000, 1/100.000 0,00001. Nah, kita perhatikan semakin besar nilai x-nya, nah berapakah nilai fungsinya jika nilai x-nya itu menuju jika nilai x-nya ini semakin besar. Semakin besar tanpa batas ya, menuju tak hingga. Nah, kita perhatikan semakin besar nilai x-nya, ternyata di sini nilai fungsi fx-nya semakin mendekati 0. Jadi dapat kita simpulkan bahwa semakin besar tanpa batas nilai x-nya ini berarti dia sama dengan 0. Jadi limit 1/x, x-nya menuju tak hingga, bisa kita katakan dia sama dengan 0 ya, nilainya sama dengan 0. Di sini juga bisa perhatikan ada sebuah grafik, ini grafik fungsi
1 per X ya, fungsi fx, fungsi yang ini. Jadi grafiknya seperti ini. Jadi kita perhatikan X menuju tak hingga ya, tak hingga positif. Jadi ini X-nya ke sana, semakin ke kanan nilai X-nya semakin besar ya, sampai menuju tak hingga. Nah, kita perhatikan di sini semakin mendekati sumbu X, artinya semakin mendekati 0 ya, walaupun tidak berhimpit dengan sumbu X. Sehingga bisa dikatakan, kita simpulkan limit 1 per X, X-nya menuju tak hingga positif, ya, ini sama dengan 0. Kemudian, untuk X-nya menuju negatif tak hingga, jadi di sini menuju nilai X-nya yang semakin kecil ya, semakin kecil ke sana. Nilai X-nya semakin kecil, nilai X yang paling kecil. Di sini semakin menuju semakin di sini juga mendekati 0 ya, semakin mendekati 0. Jadi bisa dikatakan limit 1 per X, X yang mendekati negatif tak hingga, ini sama dengan 0. Nah, jadi definisi limit di tak hinggaan itu adalah merupakan bentuk fungsi aljabar untuk X-nya mendekati tak hingga. Ini adalah misalkan fx sebuah fungsi f ini memetakan dari bilangan real ke bilangan real dan L adalah bilangan real. Yang pertama, limit fx sama dengan L, X yang menuju tak hingga, jika dan hanya jika fungsi fx-nya mendekati L untuk nilai X yang membesar tanpa batas. Kemudian, limit fx sama dengan L. Jadi limit fx, X-nya mendekati negatif tak hingga, ini sama dengan L jika dan hanya jika fungsi fx-nya mendekati L untuk nilai X yang mengecil tanpa batas. Jadi yang ini tadi ya, jadi ini yang semakin membesar dan ini semakin mengecil. Kemudian selanjutnya, sifat-sifat limit di ketakhinggaan. Yang pertama, sifat limit 1 per X pangkat N, X-nya menuju tak hingga, ini sama dengan 0, dan limit 1 per X pangkat N, X-nya menuju negatif tak hingga, sama dengan 0, nilainya sama dengan 0. Kemudian yang kedua, sifat limit X pangkat N, X-nya menuju tak hingga, sama dengan tak hingga, limit X pangkat N, X-nya mendekati negatif tak hingga, sama dengan tak hingga jika N bilangan asli genap, dan X pangkat N sama dengan negatif tak hingga jika N bilangan asli ganjil. Nah, adapun cara menyelesaikan limit di ketakhinggaan, di sini nilai limit di ketakhinggaan dapat ditentukan menggunakan 3 cara ya. Yang pertama, substitusi langsung. Yang kedua, membagi dengan variabel pangkat tertinggi. Yang ketiga, merasionalkan penyebut. Jadi, sebagai materi prasyarat pada bahasan limit fungsi di ketakhinggaan, kalian harus mengingat kembali cara merasionalkan penyebut. Nanti kita akan bahas bersama. Mari kita simak bersama satu persatu bagaimana cara menyelesaikan limit fungsi di ketakhinggaan. Oke, yang pertama yaitu dengan cara metode substitusi langsung. Penerapan metode substitusi langsung dalam menyelesaikan limit fungsi di ketakhinggaan, yakni dengan langsung mengganti X atau variabel lain dengan angka. Jadi di sini limit fungsi aljabar ya, betul. Limit fx, X mendekati A ini sama dengan fa. Jadi mengganti nilai X-nya dengan angka ya di sini. Misalnya di sini untuk ini materi yang sebelumnya, limit fungsi di suatu titik ya. Misalnya titiknya ini 3, berarti kita ganti nilai X-nya jadi 3. Nah, hal ini juga berlaku pula untuk limit
tak hinggaan. Jadi limit fx, x-nya mendekati tak hingga, ini sama dengan f dalam tak hingga ya. Jadi kita ganti nilai x-nya ini variabelnya menjadi tak hingga. Oke, langsung saja sebagai contoh, kita gunakan metode substitusi untuk menentukan nilai fungsi ya. Di sini ada nilai fungsi yang pertama, limit x tambah 5, x-nya mendekati tak hingga atau menuju tak hingga ya. Ini berarti seperti penjelasan di sini bahwa mengganti nilai x atau variabel lain dengan angka ya. Berarti kita mengganti nilai x-nya di sini menjadi tak hingga. Nanti tak hingga kita ganti ya, x-nya tadi tambah 5-nya tetap. Tak hingga tambah 5 ini sama dengan tak hingga. Kemudian yang kedua, limit x kuadrat tambah 2x dikurang 4, x-nya menuju tak hingga sama dengan, di sini x kuadrat ya, x-nya kita ganti tak hingga kuadrat sama dengan 2 dikali tak hingga dikurang 4 sama dengan, nah sifat-sifat bilangan tak hingga itu tak hingga pangkat 2 ya, sama dengan tak hingga kali tak hingga, itu sama dengan tak hingga. 2 dikali tak hingga ya, konstanta dikali tak hingga yang positif. Ketika konstantanya positif berarti hasilnya tak hingga dikurang 4. Tak hingga tambah tak hingga dikurang 4 ini sama dengan tak hingga ya. Jadi sampai sini mudah ya. Kemudian kita lanjut ke metode yang kedua, membagi dengan variabel pangkat tertinggi. Nah, langkah yang pertama, kita lakukan dulu substitusi langsung ya. Perhatikan, limit x kuadrat dikurang 2x tambah 3 per x tambah 3, x-nya menuju tak hingga. Di sini kita lakukan metode substitusi langsung, berarti kita mengganti nilai x-nya tak hingga ya. Tak hingga kuadrat dikurang 2 kali tak hingga ditambah 3, kemudian x-nya di sini ketik tak hingga tambah 3 sama dengan, ini hasilnya tak hingga, 2 kali tak hingga hasilnya negatif tak hingga ditambah 3, hasilnya sama dengan tak hingga dikurang tak hingga tambah 3 sama dengan tak hingga. Kemudian tak hingga tambah 3 sama dengan tak hingga. Nah, ternyata dari limit fungsi ini, ya, fungsi aljabar menuju tak hingga yang ini, ternyata diperoleh nilai berupa nilai tak tentu ya. Diperolehlah hasil bentuknya ini bentuk tak tentu. Nah, jadi sama seperti langkah menentukan limit fungsi menuju ke suatu titik pada materi sebelumnya yang pernah kita pelajarin. Nah, apabila nilai limit merupakan nilai tak tentu ya, bentuk tak tentu, misalnya 0 per 0, kemudian tak hingga per tak hingga, ataupun tak hingga kurang tak hingga ya. Bentuk fungsi yang dikenai operasi limit harus diubah terlebih dahulu. Jadi bentuk fungsi diubah sehingga dapat nanti memuat bentuk limit yang sifat-sifat limit di ketahinggaan tadi. Limit 1 per x pangkat n, x yang mendekati tak hingga ini sama dengan 0, ataupun yang dari kiri juga ya, menuju dari kiri. Nah, ini tak tentu. Nah, ini masih soal yang sama ya. Karena tadi hasilnya tak tentu, maka kita lakukanlah langkah berikutnya, yaitu dengan membagi dengan variabel pangkat tertingginya. Nah, mari kita simak bersama-sama. Fokus, perhatikan. Nah, perhatikan soalnya ya. Soal tersebut yang ini memuat variabel pangkat tertingginya yaitu x pangkat 2. Oleh karena itu, bagi semua komponen dalam fungsi tersebut dengan x kuadrat. Jadi langkah yang pertama kita tentukan dulu variabel pangkat tertingginya. Jadi di sini variabel pangkat tertingginya kan adalah 2 ya, x pangkat 2 berarti. Nah, ini kan x pangkat 1 ya. Karena pangkat tertingginya x pangkat 2, jadi semua komponen yang ada dalam fungsi tersebut
kita bagi dengan X pangkat 2. Jadi setiap ini komponen yang ada di sini, baik itu di pembilang maupun penyebut, semuanya kita bagi dengan X pangkat 2. Seperti ini ya. Limit X menuju tak hingga, di sini X kuadrat kita bagi dengan X kuadrat. Tadi dibagi ya dengan X pangkat 2. Dikurang 2X dibagi X kuadrat ditambah 3 dibagi X kuadrat. Jadi semuanya komponen itu dibagi dengan variabel pangkat tertinggi. Begitu pula dengan penyebutnya. Berarti X bagi X kuadrat ditambah 3 per X pangkat 2 ya, atau X kuadrat. Sama dengan langkah selanjutnya, kita sederhanakan bentuk yang ini ya. X pangkat 2 bagi X pangkat 2 sama dengan berapa hasilnya? Habis ya, habis membagi ya. Sama dengan 1. Sama aja. 3 bagi 3, 1. 4 bagi 4, 1 ya. Jadi, bilangan yang dibagi dengan dirinya sendiri itu hasilnya sama dengan 1 ya. Kemudian, 2X dibagi X pangkat 2. Nah, di sini kan ada X-nya 1 ya. Berarti habis di sini tersisa. Penyebutnya tinggal X. Berarti ini dikurang 2 per X, karena tadi ini habis satunya X, tinggal 1 di bawah sini ya. Ditambah 3 per X pangkat 2, ini tetap ya. Kemudian X dibagi X pangkat 2, ini sama dengan, ini habis ya X-nya ya, sisa 1, kemudian X kuadrat, tinggal 1 ya. Kemudian jadi sama dengan 1 per X ditambah 3 per X pangkat 2. Oke, sama dengan, nah, di sini kita menggunakan sifat limit fungsi aljabar ya, dimana jika ada limit pembagian dua fungsi, maka ini boleh satu-satu ya dipisah. Limit 1X menuju tak hingga dikurang limit 2 per X menuju tak hingga ditambah 3 per X kuadrat X menuju tak hingga. Jadi ini satu-satu ya, kemudian sama yang di bawahnya juga. Kita ingat lagi kembali sifat limit fungsi untuk penjumlahan dan pengurangan ya, limit fungsi aljabar yang pertemuan sebelumnya. Ini sama dengan, nah limit suatu fungsi menuju suatu titik tertentu, jika limit, kita ingat ini ya. Nah, ada sifat seperti ini. Limit K X-nya menuju C sama dengan K. Nah, begitu pula berlaku dengan ini. Berarti ini sama dengan limit 1X menuju tak hingga sama dengan 1. Kemudian, yang kedua, kurang limit 2 per X, X-nya menuju tak hingga. Nah, kita gunakan sifat-sifat limit di ketahinggaan tadi. Jika limit 1 per X pangkat N, X-nya menuju tak hingga, ini nilainya sama dengan 0. Jadi di sini N ini bilangan asli ya, pangkat. Di sini kan pangkatnya 1, berarti sama dengan 0. Ditambah, ini juga sama. X pangkat N ya, ini 0. Juga 0 ditambah 0 sama dengan 1 kurang 1 tambah 0 sama dengan 1. 0 tambah 0 sama dengan 0. 1 bagi 0 sama dengan tak hingga. Jadi, limit X kuadrat dikurang 2X tambah 3 per X tambah 3, X-nya menuju tak hingga atau mendekati tak hingga, ini sama dengan tak hingga. Oke, kita lanjut. Nah, ini contoh yang kedua, masih membagi dengan variabel pangkat tertinggi ya. Di sini ada tentukan nilai limit 2X tambah 3 per 3X kuadrat tambah 5X dikurang 2, X-nya menuju tak hingga. Nah, kita perhatikan. Jadi, soal tersebut yang ini memuat variabel tertingginya yaitu X pangkat 2. Oleh karena itu, bagi semua komponen dalam fungsi tersebut dengan X kuadrat. Jadi yang pertama, kita cari dulu atau tentukan variabel pangkat tertingginya, kemudian setelah menentukan,
Artinya setiap komponen yang ada pada fungsi tersebut kita bagi dengan pangkat tertingginya ya. Di sini sama seperti yang tadi, 2x dibagi x kuadrat ditambah 3 per x kuadrat, begitu pula dengan penyebutnya. Jadi setiap komponennya kita bagi dengan x pangkat tertingginya tadi ya. Kita sederhanakan, 2x per x kuadrat, ini kan x-nya 1, di bawah 2 ya, habis masih ada sisa 1 di sini, berarti 2 per x ditambah 3 per x kuadrat, ini tetap. Kemudian ini x kuadrat dibagi x kuadrat, habis membagi ya, sisa 1 kali 3 sama dengan 3, di 5 per x, kemudian dikurang 2 per x kuadrat. Nah, kita gunakan sifat limit. Nah, kita pisah. Kemudian hasilnya masih kita gunakan ini ya, sifatnya limit 1 per x pangkat n, x-nya menuju tak hingga ini sama dengan 0. Berarti ini 0, limit 3 per x kuadrat x mendekati tak hingga ini juga sama dengan 0. Ya, kemudian limit 3 x menuju tak hingga sama dengan 3, konstan ya, ditambah 0 dikurang 0 sama dengan 0 tambah 0, 0. 3 ditambah 0 kurang 0 sama dengan 3. 0 bagi 3 berapa? 0 ya. Jadi, limit 2x tambah 3 per 3x kuadrat ditambah 5x dikurang 2, x-nya menuju tak hingga ini sama dengan 0. Oke, ini masih contoh ketiga ya. Bentuknya berbeda ya. Nanti kita simpulkan, perhatikan yang ketiga. Angkanya masih sama ya. Jadi hal yang pertama jika ingin memastikan, jadi lakukan dulu substitusi langsung, ternyata diperoleh bentuk tak tentu. Jika diperoleh bentuk tak tentu, kita harus lakukan langkah cara lain ya, yaitu dengan membagi dengan variabel pangkat tertinggi. Yang pertama sama, variabel pangkat tertingginya adalah berapa di sini? 4, 2 di sini 4. Berarti yang tertinggi adalah x pangkat 4. Sehingga kita bagi semua komponen yang ada dalam fungsi ini dengan x pangkat 4. Oke, setiap komponennya ya. Jadi 2x pangkat 4 kita bagi x pangkat 4. 3x pangkat 2 dibagi x pangkat 4, begitu pula dengan komponen yang ada di penyebutnya. Langkah kedua kita sederhanakan ya, 2x pangkat 4 dibagi x pangkat 4 ini habis, sisa 1 ya, 1 kali 2, 2, ini x kuadrat, di sini x pangkat 4, ini habis membagi, ini habis ya, di sini dibagi 2, berarti masih ada sisa 2 di sini, berarti 3 per x pangkat 2. Ini sisa 5, kemudian ini tetap sama dengan, kita langsung saja di sini ya. Limit 2 x menuju tak hingga itu 2, limit 3 per x pangkat 2 x menuju tak hingga sama dengan 3 per tak hingga. Ini substitusikannya boleh 2 tambah 0, 5 tambah 0 sama dengan 2 per 5. 2 tambah 0, 2, 5 tambah 0, 5. Jadi, limit 2x pangkat 4 ditambah 3x pangkat 2 per 5x pangkat 4 tambah 1 sama dengan 2 per. Nah, selanjutnya, di sini ini adalah permasalahan contoh soal yang sebelumnya kita bahas ya, yang ini tadi ya, masih membagi dengan variabel pangkat tertinggi. Di sini Ibu kumpulkan hasil akhirnya. Jadi kembali kita melihat secara seksama dari ketiga permasalahan ini. Untuk soal nomor 1 dapat kita lihat bahwa pangkat tertinggi terdapat di bagian pembilang ya. Jadi pangkat tertingginya di bagian pembilang ya ini. Nah, ini pembilang, yang ini yang di bawah penyebut ya. Kan pangkatnya 2, yang di penyebut pangkat tertingginya 1 ya. Jadi ini pangkat tertingginya berada di pembilang dan hasil limitnya adalah tak hingga.
Lalu untuk permasalahan yang kedua, pangkat tertingginya ini ada di bagian penyebut ya, ada di bagian penyebut pangkat tertingginya. Dan hasil limitnya adalah 0. Kemudian permasalahan yang ketiga atau contoh yang ketiga, baik pembilang maupun penyebut mempunyai pangkat tertinggi yang sama. Jadi pangkat tertingginya X pangkat 4 ada di pembilang, kemudian di penyebut juga ada. Jadi baik pembilang maupun penyebut pangkat tertingginya sama dan menghasilkan nilai limit sama dengan 2/5 ya. Jika kalian perhatikan atau menyimak, nah 2/5 ini kan kalian perhatikan ini adalah koefisien dari pangkat tertingginya ya. Ini koefisien pangkat tertingginya adalah 2, kemudian koefisien dari pangkat tertingginya adalah 5. Nah, jadi bentuk untuk limit di ketertinggian fungsi aljabar, jadi limit fungsi fx, x-nya mendekati tak hingga, di mana fx-nya ini adalah sebuah fungsi yang bentuknya polinomial ya, yaitu suku banyak ya. Jadi di sini A1 X pangkat M ya. Kemudian di sini X pangkat M dikurang 1, misalnya di sini 4, sini 3 nanti ya. Nah, ini nggak Ibu baca ya sampai selesai ini. Dimana A dan B-nya ini anggota bilangan real. Jadi A dan B ini adalah anggota bilangan real. Yang pertama ya, jika perhatikan ya, pangkat yang di pembilang ini adalah M, pangkat di penyebutnya adalah P ya. Jika M-nya lebih besar dari P, artinya ya ini jika M lebih besar dari P, maka limit fungsi fx x mendekati tak hingga itu sama dengan tak hingga. Yang ini tadi, jadi jika pangkat tertingginya itu yang di pembilang lebih besar daripada penyebutnya, seperti contoh 1 tadi ya. Ini pangkat tertingginya itu ada lebih besar di pembilang daripada di penyebut, maka hasilnya itu tak hingga. Kemudian yang kedua, jika pangkat tertingginya itu yang di pembilang lebih kecil dari penyebutnya ya. Yang pembilang ini pangkat tertingginya kan 1, lebih kecil dari penyebutnya ya, sama dengan ini. Maka limit fx x menuju tak hingga ini sama dengan 0. Nah, jika M sama dengan P, jadi MP ini kan pangkat tertinggi ya. Jika pangkat tertingginya baik di pembilang maupun penyebut sama ya, maka nilai limit fungsinya ya di keterhinggaan itu sama dengan A1 per B1. A1 ini adalah koefisien dari variabel tertinggi yang tadi ini ya, contohnya 2, kemudian ini adalah 5. Jadi bisa saja nanti contoh. Nah, contohnya di sini jadi limit 9 dikurang X pangkat 2 per 2X pangkat 2 tambah 1, X-nya menuju tak hingga. Nah, ini misalnya soalnya ini dalam bentuk pilihan ganda. Jadi kita bisa langsung mengerjakan, mengetahui nilainya tanpa melakukan proses langkah-langkah ya. Nah, di sini kita perhatikan pangkat variabel pangkat tertingginya berapa, yang ini pembilang ya. Kita perhatikan di pembilang. Di pembilang di sini pangkat variabel pangkat tertingginya adalah X pangkat 2 ya. Kemudian di penyebut juga X pangkat 2. Nah, variabelnya ini sama ya. Baik di pembilang maupun penyebut itu X pangkat 2. Berarti bisa kita gunakan sifat yang ketiga ya. Jika pangkat pembilang maupun penyebut sama, maka hasilnya itu adalah koefisien dari variabel pangkat tertingginya ya. Berarti di sini negatif 1. Nah, di sini kan koefisiennya 1 ya. Di depannya kan negatif ya, negatif 1. Kemudian
yang di penyebut ini koefisien dari X pangkat 2 adalah 2, berarti sama dengan negatif 1/2. Nah, setelah kita simpulkan tadi bersama ya, ternyata tampak mudah mengerjakan limit dengan cara membagi dengan pangkat tertingginya ya, nggak ribet dan nggak sulit. Jadi bisa langsung kalian mengerjakan dalam sekian detik ya. Oke, kita lanjut ke metode yang ketiga, yaitu yang ketiga tadi merasionalkan ya. Merasionalkan. Nah, pada bagian ini merasionalkan konsepnya nih, merasionalkan penyebut itu sudah pernah kita pelajarin, kalian pelajarin di bangku SMP maupun di kelas 10 ya. Jadi secara konsepnya itu masih sama dan berlaku dalam menyelesaikan limit fungsi di ketahinggaan. Mengapa harus dengan merasionalkan? Dari namanya juga merasionalkan, maka kita bertujuan agar fungsi irasional yang diberikan dalam limit tak hingga tersebut dapat berubah menjadi rasional, sehingga memudahkan dalam mengerjakan soalnya. Oke, kita perhatikan contoh berikut ya. Limit akar dari X kuadrat tambah 2X dikurang 3 dikurang akar X tambah 2, di mana X-nya menuju tak hingga. Nah, ini limit ini merupakan bentuk irasional, sehingga kita perlu melakukan yang pertama ya, kita gunakan cara substitusi langsung. Nah, ternyata setelah kita substitusi, ini cara seperti biasa ya, kita mengganti nilai tak hingganya ini, nilai X-nya. Ternyata diperoleh hasil bentuknya itu tak tentu, tak hingga kurang tak hingga, sehingga kita perlu merasionalkan fungsi ini ya, dengan cara yaitu cara menyelesaikan soal seperti ini, kita akan mengalihkan dengan bentuk sekawan dari fungsinya ya, atau merasionalkan ya, mengalihkan dengan bentuk sekawannya, yakni bentuk sekawan dari ini adalah X pangkat 2 tambah 2X kurang 3 ditambah akar dari X tambah 2. Jadi bentuk sekawan itu nilainya ini sama ya, sama. Yang kedua juga sama, hanya beda di sini. Di sini positif negatif, kemudian di sini positif. Nah, gimana soalnya jika di sini positif? Berarti nanti bentuk sekawannya adalah di sini negatif. Nah, paham ya? Di sini perlu ketelitian dalam mengerjakannya. Jadi fokus. Sehingga limit dari ini sama dengan kita kalikan ya, tetap kita kalikan dengan akar sekawan, yaitu penyebut dan pembilang ya, sama-sama kita kalikan dengan bentuk sekawannya ini. Di sini ada penjumlahan di sini ya. Nah, kita tampilkan di layar karena layar selanjutnya karena tadi penuh ya. Nah, di sini kita kalikan dengan bentuk sekawannya ya. Tadi ini kan negatif, berarti bentuk sekawannya itu di sini positif ya. Di pembilang menyebut kita kalikan sama dengan ini kali ini berapa hasilnya? Sama dengan, nah kita perhatikan bentuk ini, ada A tambah B dikali A kurang B, ini sama dengan ternyata A kuadrat dikurang B kuadrat. Ini pelajaran persamaan kuadrat ya, cara memfaktorkan. Kalian perhatikan di sini. Di sini A sama ya, suku pertama, suku kedua sama, hanya beda di sini tanda. Di sini positif, di sini negatif. Hasilnya itu A kuadrat dikurang B kuadrat, diambil dari sini A-nya, B-nya dari suku yang kedua. Sama halnya dengan yang ini. Kalian perhatikan ya, akar X kuadrat tambah 2X kurang 3. Di sini juga akar X kuadrat tambah 2X kurang 3. Kemudian di sini X tambah 2, X tambah 2. Di sini negatif, di sini positif. Jadi perkalian pecahannya, ini kali pembilang, ini kali ini ya. Berarti kita gunakan sifat ini. Akar X kuadrat tambah 2X dikurang 3 dikuadratkan ya, akar A pangkat 2 tadi. Kemudian dikurang
X tambah 2, jadi kita anggap ini B-nya, pangkat 2. Penyebutnya tetap ya, ini kan 1 ya, 1 kali ini ya, tetap ini ya. Sama dengan hasilnya, ini penyebutnya tetap, X kuadrat tambah 2X kurang 3. Loh, kenapa bisa seperti ini? Nah, kita lihat lagi sifat perpangkatan, bahwa akar A kuadrat atau akar A pangkat 2 itu ternyata sama dengan A ya. Berarti ini kan tadi kita anggap A ya, X kuadrat tambah 2X dikurang 3 di pangkat 2. Hasilnya A, berarti hasilnya yang ini. Tetap X kuadrat tambah 2X dikurang 3. Dikurang, kemudian ini sama, berarti hasilnya X tambah 2. Selanjutnya, nah, penyebutnya tetap ya, pembilangnya kita perhatikan ya. Ini bentuk aljabar, ini juga bentuk aljabar, adalah penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. X kuadrat ya, ada nggak yang sejenis? Tidak ada, berarti kita tuliskan X kuadrat. Kemudian positif 2X, di sini tanda operasinya dikurang ya, 2X dikurang X sama dengan positif X ya. Kemudian negatif 3 dikurang 2 itu sama dengan negatif 5. Nah, hati-hati dalam menghitung bilangan penjumlahan maupun pengurangan bilangan negatif dan positif ya. Sama dengan, nah, jadi setelah diperoleh bentuk tersebut, jadi sampai bentuk seperti ini, yang langkah terakhir ini, kita gunakan cara yaitu dengan membagi dengan variabel pangkat tertingginya. Jadi jika sudah bentuknya seperti ini, sederhana ya, kita gunakan langkah yang variabel pangkat tertinggi. Nah, ini sama dengan variabel pangkat tertinggi dari pembilang dan penyebut adalah, pembilangnya kan pangkat tertingginya X pangkat 2 ya. Kemudian penyebutnya adalah akar X pangkat 4. Jadi X pangkat 2 itu sama dengan X pangkat. Nah ya, jadi kita bagi dengan X pangkat 2. Setiap komponennya kita bagi dengan X pangkat 2. X bagi X pangkat 2 negatif dikurang 5X pangkat 2. Kemudian akar dari X pangkat 2 dibagi X pangkat 4 ya, ditambah 2X, tetap ini semua komponennya X tambah 2 dibagi X pangkat 4 ya. Karena akar X pangkat 4 itu sama dengan X pangkat 2, karena ini dalam akar ya. Limit, ini kita sederhanakan, X kuadrat bagi X kuadrat sama dengan 1, kemudian ini ditambah 1 per X, jadi ini habis ya, X nya 1, di bawah masih ada 1, masih ada tersisa 1X, berarti 1 per X dikurang 5 per X pangkat 2. Kita sederhanakan sama ini ya, ini kan X pangkat 2 habis ya, habis, sisa masih ada X pangkat 2, di sini masih ada 2X pangkat 3 dikurang 3X pangkat 4, tambah 1 per X pangkat 3 tambah 2X pangkat 4. Nah, kita ganti nilai X-nya ya, jadi tak hingga. Kita mengganti nilai X-nya. Ganti nilai X-nya jadi tak hingga. Kurang 5, tak hingga di kuadrat, sama dengan ini ya, sama dengan 1 dibagi tak hingga 0. Ini 0, kemudian akar dari ini 0, tambah 0 kurang 0, ditambah akar dari 1 per dibagi tak hingga itu 0, ditambah 0, 1 tambah 0 tambah 0 sama dengan 1, akar 0 itu berapa? 0 ditambah 0 tambah 0, 0 ya, 1 bagi 0 sama dengan tak hingga. Jadi limit akar X kuadrat tambah 2X kurang 3 dikurang akar X tambah 2, X ini mendekati tak hingga, ini hasilnya sama dengan tak hingga. Jadi jika bertemu soal
bentuknya irasional seperti ini ya, ada bentuk akar, berarti kita harus merasionalkan atau mengalihkan dengan akar sekawannya. Oke, ini saja mengenai materi limit fungsi limit di ketahinggaan untuk fungsi aljabar. Semoga dapat dipahami. Jadi perlu ketelitian, hati-hati dalam mengerjakan. Salah sedikit saja atau apalagi di sini ya, menjumlahkan bilangan negatif atau positif itu bisa berpengaruh. Nah, kemudian untuk materi selanjutnya kita akan membahas limit di ketahinggaan untuk fungsi trigonometri. Karena pada pembelajaran kali ini yang tadi kita belajar fungsi aljabar, berikutnya kan kita bahas mengenai untuk fungsi trigonometrinya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.